Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Syaiful Taha. Yang kedua Wahida. Yang ketiga itu Muhammad Rais. Akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami yang dengan judul Sistem Manajemen Kinerja, sebuah sistem evaluasi kinerja berbasis manajemen kinerja. Langsung saja kita ke sub pembahasan pertama, yaitu konsep dasar manajemen kinerja. Manajemen kinerja menurut Bayer tahun 1986 adalah suatu proses dari kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Sedangkan menurut Robert Basel tahun 2001, manajemen kinerja sebagai proses komunikasi berkesinambungan yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan antara karyawan dan atasan langsungnya. Terciptanya komunikasi dua arah ini menjadi cara untuk bekerja sama, meningkatkan kinerja, dan sekaligus mencegah munculnya kinerja buruk. Sementara menurut Dessler tahun 2003, manajemen kinerja adalah proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Dari berbagai pandangan mengenai manajemen kinerja tadi yang saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja merupakan aktivitas kegiatan manajerial dalam mengelola sumber daya perusahaan yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan tentang visi bersama dan pendekatan strategis yang terpadu sebagai kekuatan yang mendorong untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya submateri kedua yaitu tujuan sistem manajemen kinerja. Tujuan sistem manajemen kinerja adalah untuk membantu organisasi menentukan seperangkat tindakan yang mencerminkan tujuan mereka dan kemudian menilai kinerjanya dalam kaitannya dengan mereka. Sistem manajemen kinerja mempromosikan pandangan menyeluruh tentang sebuah organisasi, memprioritaskan strategi dan visi mengenai kontrol. Hal ini didasarkan pada kombinasi 4 perspektif kinerja. Yang pertama keuangan, kedua pelanggan, ketiga proses bisnis internal, dan yang terakhir pembelajaran dan pertumbuhan. Dan langsung ke submateri ketiga yaitu evaluasi kinerja. Kleitner dan Kinitsky dalam Wibowo halaman 201 sampai 264 menyatakan evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap proses penilaian, review, dan pengukuran kinerja. Dari hasil evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik atau feedback terhadap tujuan dan sasaran kinerja yang kemudian dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang. Evaluasi kinerja juga dipergunakan untuk mengambil keputusan tentang sumber daya manusia, seperti memberikan masukan bagi keputusan promosi, mutasi, pemberhentian, serta kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Evaluasi kinerja yang memberikan masukan bagi kebutuhan pelatihan dan pengembangan merupakan evaluasi yang mengidentifikasikan keterampilan dan kompetensi pekerja yang ada kurang cukup sehingga dikembangkan melalui program pelatihan. Namun, efektivitas pelatihan dan pengembangan dipertimbangkan dengan mengukur
seberapa baik dan benar para pekerja berpartisipasi mengerjakan evaluasi kinerja. Melansir dari Balance Careers, manajemen kinerja terdiri dari sejumlah komponen penting, yaitu pembuatan deskripsi atau perjabaran kerja secara jelas sesuai dengan yang telah direncanakan saat perekrutan pekerja. Kedua, memilih calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan untuk diwawancara. Ketiga, menjalani sesi wawancara pada calon pekerja sebagai upaya seleksi dan kelayakan untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Keempat, menanyai calon karyawan mengenai kesanggupan dalam meraih target atau tujuan perusahaan serta memenuhi job desk atau deskripsi pekerjaan sesuai ketetapan sebelumnya. Yang kelima, menjalani seleksi pada calon karyawan melalui sejumlah proses dan tahapan yang berlandaskan pada budaya perusahaan. Yang kelima, memberi penawaran pekerjaan terhadap calon karyawan terpilih, termasuk menjelaskan kelebihan perusahaan, gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain-lain. Selanjutnya, menyambut pegawai baru melalui aktivitas orientasi, pengenalan pada mentor atau atasan, serta budaya perusahaan. Selanjutnya, menciptakan standar kinerja sesuai ukuran pada karyawan terpilih. Selanjutnya, memberikan fasilitas pelatihan, memberikan pembinaan, serta timbal balik pada karyawan. Selanjutnya, berdiskusi terkait pengembangan kinerja secara rutin dengan karyawan. Selanjutnya, menyusun sistem penghargaan khusus terkait sejumlah pencapaian maupun kontribusi karyawan. Selanjutnya, menawarkan pengembangan atau promosi karir seperti transfer karyawan, pergeseran posisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, melakukan evaluasi serta mencari tahu penyebab saat terdapat karyawan yang melakukan resign. Komponen di atas komponen yang tadi saya sebutkan memang tidak bisa dipukul rata dimiliki oleh setiap jenis perusahaan. Meski begitu, secara prinsip dan unsur, mayoritas perusahaan atau organisasi mempunyai komponen-komponen tersebut guna menciptakan performance management yang baik. Tahapan selanjutnya, untuk submateri selanjutnya yaitu tahapan sistem manajemen kinerja. Tahapan yang pertama yaitu fase planning. Tahap ini dimulai dengan membuat rencana perusahaan yang diarahkan pada sasaran strategis, Key Performance Indicator atau KPI, standar kerja, dan aktivitas SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Oriented. Prosesnya berlangsung top-down, ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan diturunkan ke bawah. Tahapan selanjutnya yaitu fase ongoing dan monitoring. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dan melibatkan pengawasan. Tujuan dari monitoring adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas harian di setiap departemen sesuai dengan arah sasaran dan tujuan organisasi secara umum. Fase selanjutnya yaitu fase check-in and reviewing. Pada tahap ini dilakukan evaluasi periodik yang melibatkan manajemen perusahaan, HRD, dan setiap manajer di departemen. Evaluasi ini menilai sejauh mana rencana telah berjalan dan sasaran telah tercapai, apa yang menjadi kendala dan bagaimana memperbaikinya ke depan. Fase yang terakhir yaitu fase rewarding. Ini merupakan fase terakhir dari sistem manajemen kinerja dan siklus berulang lagi dari awal. Fase ini merupakan pemberian penghargaan untuk setiap karyawan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja yang tujuannya adalah
meningkatkan semangat kerja karyawan agar berkinerja lebih baik lagi. Baiklah, sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.